Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sosiologi Hukum akan membahas yaitunya tentang perubahan sosial dan hukum. Untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini. Nah, yang pertama yaitunya tentang definisi dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya itu ada nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilakuan, struktur dan fungsi, serta kebudayaan dalam masyarakat. Nah, menurut beberapa para ahli, yang pertama itu menurut William Aufbaum, beliau mengatakan bahwasanya ruang lingkup perubahan sosial itu meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun yang immaterial. Sedangkan menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Sementara menurut Solo Sumirjan, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Mengenai selanjutnya itunya faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama itu ada faktor internalnya, itunya bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu daerah yang mempengaruhi struktur masyarakat. Adanya penemuan-penemuan baru atau inovasi, terutama pada bidang teknologi, dan juga bisa dipicu itu oleh konflik sosial, terjadinya revolusi, atau pemberontakan di dalam suatu negara. Nah, sementara faktor lainnya itunya ada faktor dari eksternal. Nah, faktor eksternal ini yaitunya lingkungan sekitar manusia. Dipicu oleh lingkungan sekitar manusia seperti itu ada bencana alam, misalnya itu ada gempa, banjir, tsunami, erupsinya Gunung Merapi, dan bencana alam lainnya yang menyebabkan masyarakat tersebut pindah dari tempat asalnya ke pengungsian lain. Serta itu juga bisa dipicu oleh terjadinya konflik yang berpanjangan. Selanjutnya, hubungan perubahan sosial dan hukum. Salah satu ciri dari masyarakat adalah bersifat dinamis, oleh karena itu, warga masyarakat sulit untuk menghindar dari perubahan sosial. Sendi-sendi kehidupan sosial bergerak dengan cukup cepat, mengikuti roda perubahan yang terus berputar. Hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun hukum selalu tertinggal dibanding objek yang diaturnya. Tertinggalnya hukum oleh perkembangan masyarakat ini disebut dengan social lag. Ketertinggalan kebudayaan. Social lag merupakan suatu keadaan di mana terjadinya ketidakseimbangan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. Artinya, perubahan sosial dan perubahan hukum dan sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Selanjutnya, contoh hubungan perubahan sosial dan hukum. Maraknya penyebaran virus COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan terjadi pada cara berkomunikasi, cara berpikir, dan cara manusia dalam berinteraksi. Perubahan sosial karena pandemi COVID-19 merupakan perubahan yang tidak direncanakan. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, pemerintah mengeluarkan himbauan protokol kesehatan, salah satunya adalah terkait social distancing atau pembatasan sosial. Maksudnya adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Hal ini ditunjukkan pada semua orang di wilayah yang diduga terjangkit virus corona. Penyebaran virus corona menjadi ancaman serius bagi dunia. Semakin meningkatnya pasien yang terkena virus corona, social distancing ini mengarahkan masyarakat mengurangi interaksi sosial dalam masyarakat pandemi COVID-19. C. Hukum memang dapat berperan sebagai alat pengubah masyarakat. Melalui peraturan dan ketentuan yang ditetapkan, hukum dapat membentuk perilaku dan norma sosial, serta mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Beberapa cara hukum dapat mengubah masyarakat antara lain: 1. Mengubah perilaku sosial. Hukum dapat membentuk perilaku masyarakat dengan menetapkan standar dan norma yang harus diikuti.
2. Melindungi hak-hak individu. Hukum dapat melindungi hak-hak individu dan mencegah pelanggaran hak-hak tersebut. Yang ketiga, mempromosikan keadilan. Hukum dapat mempromosikan keadilan dan kesetaraan dengan menetapkan peraturan yang tidak adil dan tidak diskriminatif. Namun, efektivitas hukum dalam mengubah masyarakat juga tergantung pada faktor-faktor lain, seperti penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan kondisi sosial ekonomi. Selanjutnya itu yang D, batas-batas penggunaan hukum. Antara lain, yang pertama keadilan. Hukum harus adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, moralitas. Hukum harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika masyarakat. Yang ketiga, kebebasan individu. Hukum tidak boleh melanggar hak individu yang fundamental. Yang keempat, efektivitas. Hukum harus efektif dalam mencapai tujuannya. 5. Proporsionalitas. Hukum harus proporsional dengan masalah yang dihadapi. Selain itu, hukum juga harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sekian, terima kasih.